Saudara terkasih, kalau kita melihat bahwa yang terjadi pada hari-hari ini pandemi itu terjadi setiap 100 tahun sekali, ya. Jadi dari tahun 1720 terjadi penyakit sampar di Eropa dan memakan banyak sekali korban jiwa. 1820 juga banyak sekali korban jiwa, juga penyakit sampar, ya, kolera. Dan 1920, ya, di Spanyol mereka katakan Spanish flu. Dan kemudian tentunya sekarang 2020, ya, dimulai dari China, yaitu COVID-19. Nah, saudara terkasih, jadi setiap 100 tahun itu terjadi repetition, ya. Jadi the history repeats itself for every 100 years. Nah, saudara terkasih, tetapi nanti kita akan melihat bahwa ada hal yang menarik setiap kali terjadi penyakit seperti ini, ya. Dan kita akan lihat nanti. Nah, di dalam firman Tuhan ada kejadian penyakit sampar yang terjadi pada bangsa Israel. Dalam kitab 1 Tawarik pasal yang 21 ayat yang pertama, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Batsheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, saudara yang terkasih, pada saat itu ketika Raja Daud, dia mempunyai kekuasaan yang besar, dan mempunyai banyak sekali daripada rakyat Israel. Dan kemudian iblis bangkit melawan orang Israel. Dan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saudara yang terkasih, jadi terjadi sesuatu pada saat itu, yaitu karena iblis punya ide untuk kemudian menghancurkan bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara membujuk Daud, ya, untuk menghitung orang Israel. Nah, saudara yang terkasih, jadi iblis membujuk Daud, dan kemudian Daud pun juga merasa sombong, ya, dengan banyaknya jumlah orang Israel. Saudara yang terkasih, dua faktor ini, ya, bujukan daripada iblis dan kesombongan daripada Daud. Nah, ini ternyata berakibat fatal kepada bangsa Israel. Nah, saya mau sampaikan juga, ya, setiap kali terjadi kesombongan, maka di situ ada kehancuran. Nah, kalau kita lihat pada hari-hari ini, ya, manusia itu sombong, ya, sombong dengan apa yang dia capai, dengan segala materi, dengan segala kepandaiannya, ya. Mungkin sekarang ini, ya, kalau kita lihat berita-berita yang terbaru, yaitu seperti Richard Branson, ya, yaitu founder of Virgin, pesawat terbang Virgin. Dan baru-baru ini di bulan Juli, dia terbang ke angkasa, dan ketika dia ada di antariksa, ya, dia memberikan satu quotation yang luar biasa. I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship, looking down to our beautiful earth, to the next generation of dreamers. If we can do this, just imagine what you can do. Nah, saudara yang terkasih, Richard Branson ketika dia ada di atas 86 km dari bumi, ketika dia ada di antariksa, dia mengatakan seperti ini, ya, bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita mempunyai mimpi yang besar, ya, mimpi yang besar, maka kita bisa melakukan apa saja, ya, apa saja. Apapun yang kita bayangkan, kita bisa melakukannya. Mau terbang ke angkasa, mau ke sana, itu bisa. Nggak ada yang nggak bisa, ya. Silakan kalau mungkin mau berencana holiday, mau ke antariksa, kira-kira mungkin bisa sih beberapa tahun lagi, ya. Jadi kalau ada rencana itu bisa, ya. Tapi saya mau katakan bahwa mungkin di tengah-tengah perkataan ini, dari perkataan ini, dia mungkin ada rasa kesombongan, ya, bahwa dia seorang yang berhasil, seorang yang sukses, seorang yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih,
kita mesti berhati-hati, kita jangan sampai sombong. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan bujukan daripada iblis, ya, dan juga kesombongan daripada Daud yang menghitung rakyatnya. Nah, saudara terkasih, dari 1 Tawarik 21 ayat yang ke-14 mengatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Wow. Saudara yang terkasih. Jadi karena bujukan iblis kepada Daud, dan Daud pun juga merasa sombong akan banyaknya jumlah bangsa Israel, maka terjadi penyakit. Sorry ya, ini bisa di-mute nggak ya? Pak Giri dan Ibu Emilia tolong di-mute. Tolong kasih saya dong, co-host. Ya. Ya. Jadi, setelah integrasi, jadi kemudian penyakit sampar itu kemudian menyerang bangsa Israel dan 70.000 orang meninggal. Wow. Setelah integrasi. Jadi, di sini kita melihat bahwa ada faktor daripada iblis yang ingin menghancurkan ketika adanya penyakit sampar. Katakan amin. Dan juga ada faktor kesombongan manusia, sehingga manusia itu juga kemudian ikut berpartisipasi dalam wabah sampar tersebut. Nah, setelah integrasi, dan Raja Daud menyadarinya. 1 Tawarik 21 ayat yang ke-17, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saudara yang terkasih, Daud menyadari karena apa? Dia berdosa dengan dia itu menghitung rakyat Israel, ya, dengan kesombongannya, dan itu membuat rakyat Israel kemudian mengalami wabah sampar. Saudara yang terkasih, tapi ada hal yang menarik di sini, di mana kita akan belajar sesuatu, yaitu ketika Daud menyadari bahwa dia juga andil di dalam wabah sampar tersebut, maka kemudian ya terjadi pemulihan. Nah, bagaimana ini terjadinya? Yang pertama yaitu Daud mendirikan mezbah doa. Katakan amin. 1 Tawarik 21 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud. Saudara terkasih, Gad itu adalah nabi. Nabi Gad kemudian mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Saudara yang terkasih, hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud yaitu dia mendirikan mezbah doa. Katakan amin. Hal ini adalah hal yang penting untuk supaya terjadi pemulihan. Nah, saudara yang terkasih, di sana pada waktu malaikat Tuhan mengatakan kepada Daud supaya Daud pergi mendirikan mezbah bagi Tuhan, maka dia ke tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Saudara yang terkasih, nah pada waktu dia berkata kepada ornan, pemilik pengirikan itu, ya, dan berkatalah Daud kepada ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Saudara dikasih, Daud meminta tempat pengirikan tersebut dari ornan, ya, supaya apa? Supaya dia dapat mendirikan mezbah, supaya tulah itu bisa berhenti. Dan kemudian jawab ornan kepada Daud dalam ayat yang ke-23, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengir ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian.
semuanya itu kuberikan. Saudara yang dikasih, Ornan berkata kepada Daud, ambil ini, ya, kayu bakar, gandum, korban sajian, ambil saja buat kamu Daud, karena dia adalah seorang raja. Tetapi saudara yang dikasih, ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga yang penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudara yang terkasih, Daud mau katakan di sini bahwa dia akan membayar dengan harga penuh apa yang menjadi milik daripada Ornan. Dia akan membayarnya dengan harga yang penuh. Saudara yang terkasih, saya mau katakan, kalau kita sebagai pemimpin, maka kalau kita mau melihat satu pemulihan pada bangsa kita, maka kita harus berani bayar harga. Katakan amin. Kita harus berani bayar harga. Kita harus mau seperti Daud, membayar harga. Kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan harus membayar harga supaya negara kita dipulihkan. Katakan amin. Amin. Terima kasih. Amin. Yang kedua, ya, membayar harga. Hari-hari ini kita membayar harga sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, kita harus berikan yang terbaik bagi Tuhan supaya terjadi pemulihan. Nah, Amin. Nah, kemudian, ternyata ada hal yang menarik, saudara yang terkasih. Ternyata Tuhan itu sedang menggiring Daud untuk dia itu ketika dia membeli tempat daripada Ornan, ya, tempat pengirikan tersebut. Nah, saudara yang terkasih, tempat pengirikan itu ternyata ada di atas Bukit Sion. Ya, ada di atas Bukit Sion. Saudara yang terkasih, ternyata Tuhan itu sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi Daud. Karena apa, saudara yang terkasih? Ternyata di atas Bukit Sion, di tempat di mana tempat pengirikan tersebut, di situ akan dibangun bait Allahnya Tuhan. Katakan amin. Ada bait Allah yang akan didirikan di sana. Amin. Amin. Tempat yang dibeli Daud dari Ornan, tempat pengirikan tersebut, ternyata itu adalah tempat yang dimana bait Allah akan didirikan. Wow. Luar biasa. Itulah menjadi tempat bait Allah. Dan disitulah, saudara yang terkasih, di tempat pengirikan tersebut yang kemudian dibangun mezbah Tuhan oleh Salomo. Saudara ingat, Daud tidak membangun mezbah, Daud tidak membangun bait Allah, tetapi Salomo membangun bait Allah. Dan ketika Salomo kemudian membakar, dia menyediakan mezbah bakaran di tengah-tengah bait Allah, kemudian api dari langit turun. Wow. Membakar mezbah korban bakaran Raja Salomo. Saudara terkasih, dalam 2 Tawarik 7 ayat yang pertama dikatakan di sana, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih, ternyata tempat itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ternyata ketika Daud itu menyadari kesalahannya dan ketika dia membayar harga, maka Tuhan menggiring dia ke tempat pengirikan, dan di sanalah bait Allah didirikan, dan disitulah api dari Tuhan membakar mezbah yang didirikan oleh Daud. Amin. Yes. Saudara yang terkasih, ada hal yang harus kita pelajari di sini, yaitu ketika kita mengerti harus ada mezbah doa, ketika kita mengerti ada harga yang harus dibayar, maka Tuhan akan menggiring kita semua untuk kita melihat kebangunan rohani. Akan ada api dari langit membakar mezbah bakaran kita semua. Amin. Amin, Mbak.
saudara yang terkasih, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus menyediakan mesbah doa. Kita harus menyediakan sarananya. Kita harus menyediakan baik Allah tersebut. Kita harus menyediakan seperti ini, seperti X University seperti ini. Kita harus menyediakan sarana ini. Karena apa? Karena ketika kita menyediakan sarana, maka rakyat itu akan mengalami pemulihan, dan ini adalah janji Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat yang ke-12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku mendengar dari tempat doa, dari tempat ini. Saudara yang terkasih, inilah janji pemulihan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan akan memulihkan umatnya. Wow, Dia akan memulihkan umatnya. Dan saudara yang terkasih, ada 4 syarat untuk terjadi pemulihan, ya. Catat ini, 4 syarat untuk adanya pemulihan. Nah, yang pertama, syarat yang pertama, ya, yaitu kita harus merendahkan diri. Katakan amin. Amin. Kita harus merendahkan diri. Amin. Itu hal yang pertama, merendahkan diri. Jangan sombong lagi seperti Daud yang sombong. Jangan. Kita harus merendahkan diri. Ya. Hal yang kedua yaitu kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita harus berdoa karena hanya doa yang bisa memulihkan pada hari-hari ini. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih, saya pun banyak melayani pemulihan, melayani pelepasan. Dan hari-hari ini banyak sekali saya sibuk juga untuk melayani pelayanan-pelayanan seperti ini. Dan saya percaya doa itu kemudian melepaskan belenggu daripada kuasa-kuasa iblis, belenggu daripada kuasa si jahat, belenggu daripada kebiasaan atau ketergantungan dengan obat dan juga judi dan segala macam. Dan beberapa dari orang yang saya layani, mereka mau bunuh diri, mereka mau kemudian putus asa, saudara yang terkasih. Tetapi ketika saya bersama-sama dengan mereka berdoa, kemudian merendahkan diri, dan yang ketiga mencari wajah Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, mencari wajah Tuhan itu berarti apa? Berarti kita itu harus mencari kekuatan yang baru dari Tuhan, ya, mencari kekuatan yang baru dari Tuhan, mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan wajahnya, maka kita akan kemudian bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan kemudian apa? Berbalik dari jalan yang salah, ya. Nah, berbalik daripada jalan yang salah. Nah, saudara yang terkasih, nanti saya akan kemudian elaborate, saya akan kemudian perjelas lebih lagi. Tapi saya melihat 4 hal ini, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang salah, maka disitulah terjadi kebangunan rohani. Katakan amin. Hanya ketika kita melakukan 4 hal ini, maka akan terjadi pemulihan. Ketika kita melakukan 4 hal ini 4 syarat, ya, 4 syarat pemulihan, dan 4 syarat ini akan membuat kita melihat kebangunan rohani, ya, melihat api turun dari langit membakar mezbah Tuhan. Wow. Nah, saudara yang terkasih, ya, jadi tentunya, ya,
4 syarat kebangunan rohani. Yang pertama, kerendahan hati. Ya, hari-hari ini kita harus merendahkan hati kita. Jangan lagi ada kesombongan. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara terkasih, merendahkan hati kita, mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kesombongan, ya. Tidak ada lagi kesombongan. Kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita itu rendah hati, benar-benar ya rendah hati. Wow, ya. Nah, saudara terkasih. Kemudian hal yang kedua, berdoa, ya. Berdoa. Oswald Chambers, seorang penginjil dari Skotlandia, dia pernah menulis, doa tidak memperlengkapi kita untuk pekerjaan besar, tapi doa itu sendiri adalah pekerjaan yang besar. Katakan amin. Amin. Doa itu adalah pekerjaan yang besar, ya. Karena orang sebelumnya malas berdoa. Saudara terkasih, bangsa Israel, mereka malas berdoa sehingga terjadi penyakit sampah. Tapi saya mau katakan pada hari ini, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya, meskipun itu pekerjaan yang besar, ya, pekerjaan yang besar, tetapi saya percaya di dalam setiap pelayanan, setiap gereja, maka doa memegang peranan yang sangat besar agar terjadi pemulihan. Katakan amin. Dan saya bersyukur saya melihat ada para pendoa ketika nanti ada di breakout room, ya. Saya percaya doa itu, ya, akan menghadirkan kuasa Tuhan ketika kita mengadakan doa, ya. Nah, saudara terkasih, jadi doa itu adalah syarat yang kedua, dan kemudian tentunya syarat yang ketiga, ya, yaitu apa? Mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, kalau kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Kalau kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Dan saya percaya, ya, setiap pelayanan dalam pelayanan Rafa ini, kiranya setiap orang yang dilayani akan mendapatkan apa? Mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Katakan amin. Mereka akan menemukan Tuhan. Amin. Mereka akan menemukan Tuhan. Mereka akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saya percaya di dalam KKR Rafa ini, nanti yang dilayani akan menemukan jawaban Tuhan. Akan menemukan Tuhan sendiri. Katakan amin. 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 Dan yang terakhir adalah berbalik dari jalan-jalannya, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Saudara yang terkasih, ya, metanoia, pembaruan budi. Saya percaya setiap orang yang dipulihkan pada malam hari ini, mereka akan berbalik daripada jalan-jalannya dan mereka akan mengikuti pelatihan dengan mengikuti metanoia. Katakan amin. Amin. Iya. Akan mengikuti ego reconstruct dan ego imago Dei. Ya. Saya percaya, ya, bahwa mereka akan mengalami pembaruan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita berbicara lagi, dan saya mau berikan ini tips, ya, bahwa ketika setiap kali terjadi penyakit sampah setiap 100 tahun, setiap kali pun juga terjadi kebangunan rohani. Wow. 1720, ya, ketika ada penyakit sampah, ternyata ada revival, ya, Methodist. John Wesley muncul, George Whitefield muncul, wow, ya. Dan kemudian 1820, ketika ada penyakit sampah, ternyata pada abad yang sama terjadi revival, evangelical revival, social gospel, ya.
ada nama-nama yang kita kenal, D.L. Moody dan William Booth, ya, Salvation Army. Wow. Jadi ketika ada penyakit sampar, ada revival, ya. Dan kemudian 1920, penyakit sampar, Spanish flu, ya, terjadi revival Pentakosta. Wow, di Azusa Street. Wow, terjadi revival Pentakosta. Wah. Dan yang terakhir ini 2020, ya, saya mau katakan terjadi revival. Saya mau katakan quarantine digital revival. Katakan amin. Ya. Ya, amin. Digital revival, ya. Sekarang ini revivalnya yaitu melalui sosial media. Katakan amin. 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 Saya percaya melalui X University, ya, akan terjadi revival. Akan terjadi revival. Amin. Ya. Amin. Saya percaya ini saatnya, ya. Ada penyakit sampar, tapi ada juga kebangunan rohani. Ada yang dipulihkan, dan kemudian ada juga revival kebangunan rohani. Kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Wow, wow, wow. Nah, saudara yang terkasih, saya mau sharingkan juga pelayanan kami, ya. Kami sebagai House of Worship and Restoration, kami berbasis di Sydney, CCM Sydney, Central Camp Ministry Sydney, itu yang di atas, gambar yang di atas, foto yang di atas. Kemudian kita juga ada cabang di bawah, ya. Di bawah ini adalah CCM di Darwin, ya. CCM di Darwin, kita ada cabang di sana. Mereka juga melayani pelayanan pelepasan, konseling juga di Darwin, ya. Kemudian di Jakarta pun juga kita punya pelayanan CCM Jakarta dengan hamba Tuhan Pak Domingus Kenjam, ya. Dan di sana pun juga kita banyak menampung anak-anak kecil. Kita pun juga banyak melayani konseling di sana di CCM Jakarta. Dan puji Tuhan, ya, saya juga mau berbagi kepada saudara, Tuhan begitu baik kepada kita semua, ya. Baru bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita mendapatkan tempat secara permanen, ya, secara permanen. Kita dapat mempunyai tempat sendiri, ya, puji Tuhan, ya. Ini tempat kami yang baru di Sydney. Kita memberikan tempat ini secara permanen karena Tuhan tahu, ya. Karena Tuhan tahu begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan, ya. Dan Tuhan memberikan tempat ini secara permanen kepada kami. Ini tempat ibadahnya, ya. Tuhan memberikan ini kepada kami supaya kami bisa lebih maju dalam kami melayani jemaat Tuhan, ya. Ini adalah tempat juga dining hall di mana kita sebagai tempat common room, ya, tempat makan, tempat kantin dan segala macam, ya. Nah, saudara yang terkasih, itulah dari saya. Ya, saya bersyukur malam hari ini bisa memberikan sesuatu kepada saudara, dan biarlah apa yang saya telah bagikan menjadi rema bagi saudara, ya, dan akan menguatkan saudara semua. Ya, semua yang diberkati katakan amin. 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 Amin.